Sekarang kita pindah ke Bung Ferry. Amsari sudah hadir? Sudah, Mas. Ya. Bung Ferry, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini kita akan melihat Anda ini kan sebagai aktivis pusat studi konstitusi ya, dan suara-suara Anda sering kita dengar sangat kritis di media massa. Apakah Anda juga melihat dalam situasi sekarang ini ada semacam anomali atau sebenarnya ini proses yang biasa saja dalam sebuah negara demokrasi gitu, walaupun kita sekarang banyak orang melihat sudah lebih dari dasawarsa, tetapi yang terjadi orang melihat bahwa sekarang itu kita makin mundur bukan makin maju di demokrasi kita. Halo. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu, Bapak sekalian, Bang Fahri, Bang Henry, dan teman-teman yang hadir. Saya menitipkan rasa penghormatan sebagaimana sudah disampaikan oleh MC, moderator, Bang Fahri tadi, kepada Ibu Bapak semua. Terima kasih diajak diskusi, memang banyak hal yang menarik diurai dan diungkai oleh Bang Fahri tadi. Saya tentu saja menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Bang Fahri. Pendekatan saya tentu saja hukum konstitusi. Satu hal yang saya catat mengenai demokrasi kita adalah tidak konsisten dan konsekuen ya dengan apa yang telah menjadi pilihan-pilihan konstitusionalnya. Kedua, catatan yang juga penting yang perlu disampaikan dan diurai nantinya adalah soal kemampuan publik secara luas memahami kehendak konstitusi. Akibatnya para politisi menggunakan set tersendiri untuk kemudian menjalankan kepentingan-kepentingannya. Uraian pertama soal bagaimana kita tidak konsisten dan konsekuen menjalankan konstitusi. Misalnya soal pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas betul di dalam teks konstitusi itu, di dalam naskah perubahan, di dalam naskah pembentukan Undang-Undang Dasar, bahwa ya, dalam proses pencalonan presiden itu hak dari partai politik atau gabungan partai politik. Titik. Gitu ya. Tapi tiba-tiba Undang-Undang Pemilu merubah kehendak konstitusi itu menjadi hanya partai politik dan atau partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR, 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, apa yang diinginkan konstitusi dan apa yang diinginkan oleh para politisi. Kalaulah kita konsekuen menjalankan demokrasi konstitusional kita, maka kemarin itu tidak mungkin calon presiden kita hanya dua. Saya sudah pernah menjelaskan di forum sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan ahli saya jelaskan kenapa muncul secara ilmu politik, ilmu hukum konstitusi, dan politik hukum, calon yang dua itu. Semua adalah bagian dari rekayasa teman-teman strategi politik, bukan kemudian kehendak dari konstitusi. Jadi ada teorinya membangun kenapa bisa muncul hanya dua calon. Dan bagaimana calon yang lemah bisa memenangkan pertarungan pemilu. Nah, itu diurai kurang lebih penjelasannya sederhananya begini. Calon yang sangat lemah, dia hanya bisa memenangkan pertarungan kalau dia mampu menciptakan pesaingnya yang lebih lemah dari dirinya. Sebab kalau dia tidak mampu memagari calon untuk menjadi pesaingnya, maka dia dipastikan kalah. Jadi kalau misalnya kemarin itu calonnya 3 atau 4, maka akan ada alternatif, perpecahan publik menjadi kurang dan segala macamnya.
Tapi kemudian kenapa ini bisa terwujud? Ya karena kita sendiri, publik juga tidak menyadari bahwa kehendak konstitusi itu bisa multi calon begitu. Ini ibu bapak di Amerika paham betul ya. Di Amerika itu tidak pernah calon itu dua. Yang ada adalah calon partai mayoritas atau partai dominan. Iya, dua yang muncul di TV. Tapi calon lain banyak. Ada calon independen, calon partai ini, partai itu ya. Ada yang maju independen dan segala macamnya. Jadi banyak sekali. Bahkan seingat saya, Obama ketika maju pertama dia sangat beken ya, sampai orang pingin ikut pemilihan umum Amerika ya, karena saking bekennya, ikut berpartisipasi dengan menyumbang dana dan segala macamnya. Dia menghadapi sekitar 10-an calon lawan begitu ya. Padahal dia waktu itu sudah beken. Nah, ini konsekuensi apa konstitusi tidak dijalankan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan para pembuat konstitusi, akibatnya berantakan. Begitu juga di dalam konstitusi itu kita tidak menjalankan berbagai hal yang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk pilihan sistem pemilu kita. Pemilu kita itu unik, Mas Hersu. Kenapa? Karena kita ini negara archipelago terbesar di dunia. Menjaga keutuhannya itu alangkah sulitnya. Menjaga pilihan politik, sistem pemilu seperti apa yang tetap menjaga stabilitas sebagai sebuah negara itu juga rumit. Ya. Nah, kadangkala pembuat undang-undang mencoba menyusupkan kepentingan-kepentingan yang lebih ke arah partai mana yang paling diuntungkan. Contoh ya, mungkin Bang Fahri sudah paham ini. Di dalam undang-undang pemilu itu misalnya untuk penentuan dapil ditentukan oleh pembuat undang-undang alias DPR. Padahal penentuan dapil, gambar dapil itu, kalau seandainya bisa direkayasa, itu pasti akan menguntungkan calon yang menggambar dapil. Kenapa? Dia bisa menggambar daerah-daerah di mana dia akan berpotensi terpilih. Di gambarnya. Itu sebabnya di pemilu 2014, Mas Hersu, di daerah Banten sana ya, ada dapil A gitu ya, lalu ada B dan C. Nah, A dan C ini adalah dapil yang sama, meloncati dapil daerah B. Kenapa timbul gambar seperti itu? Ya untuk yang menggambarnya bisa menang. Nah, lebih lucu lagi begitu soal dapil untuk parlemen di daerah, baru KPU yang menggambarnya, yang menentukannya. Nah, ini kan akal-akalan. Kalau di berbagai negara permainan dapil ini terkenal, terutama di ini karena ada teman-teman di Amerika ya. Itu di penggambaran curang itu disebut gerrymandering ya. Ada racial mandering, cara menggambar yang memperhatikan komposisi rasial. Misalnya Bang Fahri di NTB itu menggambar kira-kira ini orang yang secara kesukuan akan memilih saya atau tidak. Nanti dia akan tentukan. Sehingga gambarnya itu bisa memastikan kemenangannya. Ini misalnya. Nah, artinya memang ada permainan-permainan yang kadang-kala tidak dapat ditangkap oleh mata publik, tapi itu terjadi. Akibatnya ya demokrasi itu menjadi ciptaan dan permainan belaka. Belum lagi kalau kita bicara sistem partai politik kita. Kebetulan ada Bang Fahri yang membentuk partai baru, bagi saya tentu saja menarik. Dan tidak ada salahnya membuat banyak partai. Cuman problematika partai di Indonesia adalah mereka tidak mampu betul-betul membangun partai yang sangat profesional. Saya dan teman-teman Pusat Studi Konstitusi sudah 6 tahunan belakangan ini berupaya berkampanye ke partai-partai untuk meminta mereka membangun partai profesional. Karena konsekuensi terhadap demokrasinya kalau mereka tidak profesional jadi luar biasa. Salah satu yang kami dorong adalah bagaimana membangun
demokrasi internal partai politik, terutama di dalam lingkup 5 hal. 5 hal itu, satu, bagaimana memastikan ya, ketua partai itu betul-betul dipilih oleh kader atas keinginan kader dan bagian dari kader. Nah, problematika partai di Indonesia itu hampir seluruh partai ya, itu adalah partai yang kalau boleh kita gunakan bahasa pusakonya bukanlah partai dalam arti sesungguhnya, tapi lebih mirip perusahaan keluarga. Itu sebabnya partai-partai kita dipimpin ketua umumnya yang akan mewarisi kepengurusan partai kepada keluarga atau turunannya. Nah, kami mengusulkan misalnya partai itu dibatasi juga masa jabatan ketuanya hanya 2 periode. Ya. Ini ada partai yang ketua umumnya sudah 25 tahun, Bang Fahri, jadi ketua partai tidak ganti-ganti. Ada juga ketua umum yang kemudian ketua umum berikutnya adalah keluarganya, ya, diwariskan begitu ya. Dan hampir bisa dipastikan tidak ada kader, terutama yang modelnya seperti itu, yang berani mengatakan kepada ketua umumnya, sudah habis nih, Anda masanya sudah berakhir. Pasti tidak berani. Tapi dari hasil penelitian kami, ketika kami melakukan survei terhadap kader-kader dari pusat ke daerah, tentu saja surveinya tertutup, karena kalau terbuka besok pagi mereka diberhentikan jadi anggota partai. 98% menginginkan proses pemilihan ketua itu melibatkan kader dan dilangsungkan secara fair dan terbuka. Nah, ini jadi problem begitu dicoba diceritakan bagaimana pemilihan ketua umum partai yang baik. Rata-rata anggota partai politik setuju, tetapi tidak berani menyampaikannya dalam forum maupun saat bertemu dengan para pemikir di partai. Jadi akibatnya akan sulit merombak satu hal, yaitu bagaimana menata proses pemilihan ketua umum. Karena implikasinya sampai turun ke bawah begitu ya, dalam penataan partai politik. Dan kalau partai politik tidak tertata, pasti demokrasi tidak tertata. Yang kedua yang perlu dibenahi adalah proses pencalonan kandidat di tubuh partai. Sulit bagi partai untuk kemudian betul-betul membangun kandidat yang akan merepresentasikan kepentingan publik. Kenapa? Karena mereka lebih takut kepada ketua umum partai daripada publik pemilihnya. Karena proses demokrasi kita itu memberikan hak pilih kepada publik, tetapi hak untuk memberhentikan hanya dimiliki oleh ketua umum partai. Jadi begitu terpilih, ya mereka melupakan orang yang memilihnya, lebih takut kepada ketua umum partai. Nah, proses itu karena memang dominasi ketua umum sangat luar biasa dalam proses kandidasi dan juga penentuan nasib dari kader partai di parlemen. Makanya dalam kasus Bang Fahri itu panjang sebenarnya ceritanya. Seandainya waktu itu PKS meminta nasihat kalau secara tidak langsung bagaimana sebaiknya memberhentikan Bang Fahri, saya punya solusinya. Untung mereka salah cara pemberhentian sehingga Bang Fahri bisa bertahan. Nah, ketua umum partai dominan itu termasuk di kandidasi dan itu jadi masalah serius. Karena bercandaan kita itu, Mas Hersu, di partai itu kalau ingin maju jadi kandidat presiden, ya, wakil presiden, kepala daerah, anggota parlemen pusat maupun daerah, cukup melalui 4 perda saja. Satu, perda pertama, pertalian darah, ya. Bukan peraturan daerah ini ya? Perda pertalian darah, begitu dia anak presiden, dia langsung bisa jadi kandidat wali kota. Walaupun baru kemarin masuk partai. Nah, ini jadi rumit. Akhirnya, kader-kader partai yang sudah habis-habisan di partai tidak dapat jalan untuk kemudian menjadi calon. Padahal dia sudah bersih tungkus lumus, ya bahasa Melayunya. Sudah habis-habisan di partai, membangun partai. Gagal dia, karena tidak ada jalan demokrasinya di internal partai.
Perda yang kedua adalah pertalian daerah. Nah, biasanya kalau dia dekat daerah, tiba-tiba ketua umum partai ya sudah, ini maju. Perda yang ketiga, pertalian dakwah, maksudnya ideologi. Kalau ideologinya sama, ya, misalnya Bang Fahri atau teman-teman HMI lihat, wah ini, atau Bang Fahri kami, begitu ya, kami HMI atau apa, dia akan lebih cenderung kepada ideologi yang sama. Bukan kemudian kepada sistem bagaimana orang bisa maju menjadi kandidat, gitu ya. Yang terakhir, perdanya pertalian dana. Selagi dia memberikan uang kepada partai, langsung tuh menjadi calon. Beberapa calon di Sumatera Barat itu baru kemarin masuk partai karena dia pebisnis luar biasa, konon kabarnya menyumbang, langsung menjadi calon kepala daerah, calon anggota DPR, sebuah jenjang yang mestinya dilewatinya secara berkala. Usulan kami, kalau ingin mau memperbaiki demokrasi, partai harus membangun sistem. Misalnya, dia bisa menjadi calon ya untuk DPRD kabupaten kota atau provinsi 3 tahun dulu ngabdi di partai. Dia bisa menjadi calon kepala daerah kalau sudah lewat 5 tahun mengabdi di partai. Dia bisa jadi calon anggota DPR kalau 7 tahun mengabdi di partai. Jadi calon presiden kalau 10 tahun di partai. Ini membangun ruang yang fair bagi calon kader, maupun tidak ada orang uang bisa menjadi calon tertentu. Dan ini bagus menciptakan daya saing yang luar biasa di partai. Hanya menurut saya sayangnya ya, partai itu sulit untuk tidak menerima uang dari calon-calon karena memang sumber pendanaan partai memang tidak maksimal. Publik tidak mau terlibat, kader tidak maksimal dalam kemudian memberikan iuran. Jadi akhirnya profesionalitas partai bermasalah. Saya karena ini ada Bang Fahri dengan partai barunya mencoba mengusulkanlah kepada teman-teman partai yang baru ya, kalau kemudian rancang bangun partai baru dirancang sedemikian rupa untuk profesional dan dibuka polanya itu kepada publik bagaimana kader-kader bisa berperan, saya yakin ya partai itu masih punya kesempatan untuk terus diyakini oleh publik. Bayangkan Mas Hersu di sedemikian heboh cemooh publik baik di jagat maya maupun di tempat-tempat yang lain ya, kepada partai politik dalam beberapa hasil survei belakangan ini angkanya masih 50% ke atas. Di Eropa Timur sudah sampai ketidakpercayaan itu 11%. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai 11%. Jadi rendah sekali. Kan candaan seorang kehidupan di bagaimana melibatkan publik, inspirasi dan mengkritik partai dengan berbagai kebijakannya. Kita sebaliknya, tingkat kepercayaan tinggi, tetapi partai tidak membangun sistem bagaimana relasi kepada konstituen dan representatifnya bisa tercipta. Nah, ini problematika yang lama-kelamaan akan menggerus kepercayaan publik kepada partai. Jadi partai harus berbenah. Nah, jangan sampai kemudian partai misalnya mempertahankan konsep bahwa mereka bisa memberhentikan ya kadernya yang sudah dipilih rakyat dalam berbagai cara. Contoh, mohon maaf ini wanita paling cantik di dunia, Mulan Jameela ya. Beliau tidak terpilih, tidak terpilih. Tetapi satu hari ya menjelang sumpah anggota dewan, calon yang terpilih diganti satu hari. Dia belum bekerja, belum punya kesalahan, diberhentikan dan naik Mulan Jameela. Bagi saya ini apa-apaan. Nah, ini karena sistem begitu buruk sehingga terjadi yang seperti ini. Ini bukan kasus Mulan Jameela aja. Ada PKB di Depok, ada PKPI atau Gerindra juga di Timur, di Sulawesi kalau saya tidak salah. Jadi ini memperlihatkan demokrasi kita di luaran coba diperbaiki, tetapi pemain inti, pemain utama yaitu partai politik
tidak diupayakan demokrasi internalnya hidup. Belum lagi kita bicara soal relasi partai pusat dan daerah, ya, sengketa internal partai politik yang berantakan. Ini mohon maaf, mudah-mudahan bukan Bang Fahri ya yang membuat pasal-pasal ini. Di dalam undang-undang partai politik itu yang membuat saya tertawa selalu kalau melihat pasal-pasal ini. Sengketa internal partai politik itu diselesaikan di mahkamah partai, yang sifat putusannya final dan mengikat. Ya, final dan mengikat. Tapi pasal berikutnya mengatakan bagi pihak-pihak yang tidak puas dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Loh, ini bagaimana ceritanya ada pasal begitu kan? Final dan mengikat, tapi boleh orang mengajukan perkaranya. Jadi kan susunan bangunan politik kita melalui undang-undang itu berantakan sebenarnya. Dan itu perlu perbaikan. Terakhir menurut saya, dan ini bisa saja menyenangkan publik, bisa juga tidak. Kami dan dengan banyak lembaga penelitian lain, DIPI, Perludem, ya, NGO juga seperti ICW, YLBHI, dan segala macamnya, mengusulkan bahwa negara harus terlibat membantu partai dalam bentuk pendanaan. Kenapa? Kalau tidak akan terus ada cukong-cukong yang membiayai partai politik. Dan itu berat bagi partai politik menolaknya, apalagi atas nama sedekah, kan begitu ya. Ini kami ikhlas kok. Saya orang yang yakin ya dengan berbagai bukti yang disorongkan kepada saya. Masing-masing calon dalam berbagai pemilu kita, kalaulah ada 2 calon, kedua-duanya dibiayai oleh cukong yang sama. Mungkin jumlahnya berbeda. Karena cukong berpikir begini, kalau calon terbatas mereka biayai, lalu siapapun yang menang, dia juga ikut menang. Nah, alangkah baiknya kalau negara terlibat. Ada yang 70, 80, dan 100% bantuan terhadap kebutuhan harian partai politik. Kenapa? Uang kita cukup. Dibandingkan kalau uang ini dikorupsi orang, jadi lebih jahat koruptor itu. Kalau dibantu dengan serius, partai bisa hidup, relasinya dengan pemilih bisa baik, demokrasi kita berjalan dengan baik. Yang Bang Fahri dan teman-temannya di pejuang atau aktivis reformasi itu lupa adalah di soal partai politik, Mas Hersul. Kita memperbaiki banyak hal ya, konstitusi diperbaiki, lembaga baru dibentuk, sistem demokrasi coba saya tahu persis lah, itu berlahan-lahan tuh ya. Mulai dari Komisi Yudisial dulu, mulai dari KPU dulu, lalu Mahkamah Konstitusi, lalu KPK dan segala macamnya. Karena itu ada tahapannya. Mereka akhirnya hilang dari pengawasan-pengawasan, sistem tidak tertata lagi, ya karena memang bangunan itu bobrok. Nah, yang lupa dari perbaikan-perbaikan itu adalah bagaimana merekayasa memperbaiki partai politik sebagai pemain tunggal demokrasi. Karena sulit juga orang mencari bangunan baru selain adanya partai politik. Maka saya berkeyakinan ya, kalau kemudian kita bisa membangun demokrasi kita dengan meminta partai politik berbenah, ini akan banyak perubahan. Misalnya tawaran kami ya, terhadap undang-undang yang berkaitan dengan politik, undang-undang partai politik, undang-undang sistem pemilu ya, yang katanya mau diubah tapi tidak jadi-jadi itu tidak boleh partai politik membuat ya perencanaan dan rancangan undang-undangnya. Jadi yang membuatnya bagi saya usulannya adalah KPU. Ya. KPU membuat rancangan undang-undang partai politik dan sistem pemilu. Tapi karena konstitusi bilang pasal 20-nya mengatakan bahwa kewenangan legislasi itu ada di DPR. Maka RUU ini diberikan kepada DPR untuk hal konfirmasi saja. Yes or no gitu ya. Karena dengan begitu pemain tidak menentukan sistem. Di mana-mana sepak bola Mas Hersu, antara Barcelona dan Real Madrid,
tidak akan mungkin diberikan penentuan pemilihan wasit kepada klub ya. Ada sebuah lembaga tersendiri yang menentukan sistem permainan agar permainan berjalan dengan baik dan berimbang dan hasilnya fair. Nah, bagi saya itu satu sama juga dengan undang-undang aparat penegak hukum ya, mestinya diserahkan kepada aparat rancangannya dan disahkan atau disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Nah, bangunan sistem ini memang memerlukan sikap kesadaran publik. Tanpa publik sadar dengan bangunan apa yang lebih baik kepada kita, sulit sekali kemudian kita berkembang. Misalnya sekarang teman-teman di politik misalnya, ada yang menceritakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Kalau kita baca konsep model ketatanegaraan, konstitusi dan segala macam, perubahan menjadi lebih baik itu sangat wajar. Mengembalikan kepada konstitusi yang lama itu masalah. Kenapa? Karena banyak sekali bolong-bolongnya yang kemudian tidak tertambal. Nah, ini yang menyerukannya bagi saya ya, sedang mengintai ya masa jabatan presiden yang lebih panjang, dominasi pemain politik menentukan segala hal. Coba Mas Hersu bayangkan kalau pemilihan presiden kita kembali ke MPR. Orang yang mengatakan ini biayanya lebih ringan. Yang nampak memang lebih ringan, tapi yang bermain di dalam proses pemilihan di MPR nanti akan sangat koruptif. Dampaknya luar biasa dalam berbagai kebijakan. Tapi ya begitulah kemudian publik coba dipengaruhi untuk pilihan-pilihan politik. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa bicara lebih dalam soal bangunan demokrasi kita ke depan dan konsekuensi apa yang harus jadi pilihan, dan mestinya kita taat dengan konsekuensi itu sehingga melaksanakannya dengan sangat konsekuen terhadap demokrasi dan pilihan-pilihan itu. Saya pikir itu dulu untuk memancing. Mohon maaf kalau kelamaan, Mas Hersu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini, baik Bung Fahri maupun Uda Ferry ini cukup mengajak kita untuk kontemplatif ya, lebih merenungi ini. Biasanya kita akan terlibat dalam perdebatan yang lebih pada persoalan-persoalan teknis, dan hari ini kita bicara lebih kontemplatif.